Pada musim 2022-2023 ini, wajah sepak bola ibu kota Italia terlihat sedikit bersinar. Dua tim raksasa, Lazio dan AS Roma, sama-sama menempati posisi yang terbilang apik untuk jadi penantang gelar juara. Meski Napoli terus menjaga kecepatan agar tetap konsisten berada di papan atas, persaingan yang ditunjukkan oleh dua klub asal ibu kota tak bisa diremehkan. Dalam hal ini, AS Roma bisa sedikit memperlihatkan wajah garangnya. Serigala yang dulunya selalu gagal menerkam lawan yang menghadang, kini sejak kedatangan pelatih Jose Mourinho, bisa sedikit meruncingkan taring untuk menakuti lawan. Di musim pertama, The Special One, kota Roma dibuat sibuk dengan perayaan gelar juara UEFA Conference League yang pada musim 2021-2022 memainkan pergelaran pertamanya. Sukses dilibas oleh armada Mourinho untuk menggelar pesta. Kini, di musim kedua, pelatih asal Portugal itu menjabat. Angin segar kembali terangkat di kompetisi Italia. Seperti yang sempat disinggung di awal, persaingan yang mereka tampilkan sama sekali tidak bisa dipandang sebelah mata. Gelar juara Serie A barangkali menjadi sesuatu yang sudah sangat diidam-idamkan oleh publik Roma. Betapa tidak, gelar tersebut sudah tidak pernah mampir ke lemari piala selama lebih dari 20 tahun lamanya. Saat itu, pelatih Fabio Capello lah yang berhasil membuat seluruh penggawa AS Roma berdiri di panggung yang lebih tinggi dari kontestan Serie A lainnya. Berbicara tentang gelar Serie A terakhir yang diraih AS Roma, ini memang menjadi sebuah pencapaian istimewa. Capello harus menunggu hingga musim keduanya untuk membuktikan kualitas berpikirnya. Serta ada banyak pemain bintang, termasuk idola Fiorentina, Gabriel Batistuta, yang ikut berpesta di kota Roma. Rencana Fabio Capello dan kedatangan pemain kunci. Fabio Capello menjalani musim pertamanya di AS Roma dengan biasa-biasa saja. Saat itu, atau tepat di musim 1999-2000, AS Roma cuma bertahan di posisi 6 klasemen akhir dengan koleksi 54 poin. Mereka kalah dari Parma, Duo Milan, Juventus, serta rival sekota Lazio yang di akhir musim meraih titel juara. Namun satu keyakinan manajemen yang pada akhirnya tetap memilih untuk mempertahankan Capello adalah ex-pelatih AC Milan di era The Dream Team itu memiliki ketegasan dalam melatih. Dia dikenal sebagai pelatih jujur nan brutal. Dia tak akan segan untuk mengkritik pemainnya demi membawa perubahan yang lebih baik. Diceritakan bahwa ketika Capello melatih Real Madrid dan sukses membawa titel La Liga tahun 1997, setiap pemain diajarkan sebuah arti kejujuran. Mereka dituntut untuk tidak bertindak seperti lelaki sejati yang mengatakan semua keresahan langsung di depan orang yang dituju, bukan di belakang. Seperti yang sering dilakukan oleh kebanyakan pemain era sosial media sekarang ini. Dari situ, tumbuh keinginan dari setiap pemain untuk terus maju dan berkembang. Dari situ pula, Fabio Capello bertindak seperti orang terdekat dari setiap pemain, yang selalu siap memberi kritik maupun menerima kritik. Untuk memenuhi ambisinya meraih gelar juara Serie A, Fabio Capello terus meyakinkan manajemen agar mau memenuhi kebutuhan pemain yang akan jadi andalannya. Di musim panas tahun 2000, AS Roma melakukan perombakan yang cukup besar. Mereka melepas sejumlah pemain, di antaranya Sergei Gurenko, Ivan Tomic, Fabio Petruzzi, dan Paolo Poggi. Kemudian untuk kian menguatkan pemain andalannya, AS Roma di bawah arahan Fabio Capello yang sukses mendapatkan jasa The Little Airplane.
Vincenzo Montella dari Sampdoria pada musim sebelumnya, berhasil mendapatkan tanda tangan Gabriel Batistuta sebagai rekrutan termahal. Didatangkan dari Fiorentina, Batistuta diboyong dengan mahar 36 juta euro. Transfer lainnya yang tak kalah jadi sorotan adalah kedatangan Walter Samuel dari Boca Juniors. Bek berusia 22 tahun yang sangat potensial itu diboyong dengan mahar sebesar 20 juta euro. Lalu ada Jonathan Zebina yang ditransfer dari Cagliari dengan nilai 18 juta euro. Satu rekrutan penting lainnya adalah Emerson, yang total biaya untuk mendatangkan pemain tersebut adalah sebesar 18 juta euro. Dari tim akademi, Capello turut memberi kepercayaan kepada gelandang Gaetano De Agostino, kiper Marco Amelia, dan bek kiri Simone Farina. Untuk mengatasi masalah kebugaran pada musim sebelumnya, Capello turut membawa serta pelatih fisik Massimo Neri. Capello adalah seorang pemenang. Kami memperkuat tim, tetapi kami tidak memiliki banyak pilihan di bangku cadangan. Kemudian kami menderita banyak cedera dan hanya itu. Memasukkan Massimo Neri sebagai pelatih kebugaran terbukti menjadi titik balik. Dan Batistuta adalah cherry di atasnya, ucap Presiden AS Roma, Franco Sensi. Dengan kehadiran sosok-sosok tersebut, Fabio Capello kian merasa tenang saat nama Francesco Totti memiliki permainan yang semakin matang. Bek kanan, Cafu, yang semakin lihai menyisir sisi kanan lapangan, serta Damiano Tommasi yang terus menunjukkan kesetiaannya kepada AS Roma. Jangan lupakan pula Hidetoshi Nakata, pemain asal Jepang yang punya peran cukup sentral bagi Roma. Ancaman dari tim raksasa dan racikan sempurna Fabio Capello. Meski sudah melakukan persiapan yang terbilang matang, AS Roma tidak bisa berleha-leha begitu saja, sebab mereka memiliki barisan penantang dengan skuad bertabur bintang. Di antaranya AC Milan yang dilatih oleh Alberto Zaccheroni. Kemudian ada Inter Milan bersama Marcelo Lippi. Fatih Terim yang sebelumnya melegenda bersama Galatasaray juga duduk di kursi kepelatihan Fiorentina. Lalu masih ada Juventus yang dilatih oleh Carlo Ancelotti. Belum lagi sang juara bertahan Lazio yang memiliki pelatih macam Sven-Goran Eriksson dan dihuni oleh banyak sekali pemain bintang. Untuk urusan pemain, pada musim sebelumnya saat menjadi juara, Lazio memiliki bintang berkelas seperti Pavel Nedved, Johann Sebastian Veron, dan Hernan Crespo. Di sisi lain, materi pemain Juventus berisikan nama Edwin van der Sar, Antonio Conte, Alessandro Del Piero, dan Zinedine Zidane. Sementara itu di Inter ada Ronaldo, Christian Vieri, Clarence Seedorf, dan pemenang Piala Dunia, Laurent Blanc. Lalu ada AC Milan yang mengandalkan Paolo Maldini, Leonardo, dan Andriy Shevchenko. Parma yang sempat tergolong ke dalam tim kuat Serie A juga memiliki daftar pemain handal, termasuk Gianluigi Buffon, Lilian Thuram, dan Fabio Cannavaro. Namun meski mendapat ancaman dari banyak tim besar, Fabio Capello tetap pada jalurnya. Mengandalkan pemain-pemain yang sudah sempat disebutkan, pelatih asal Italia itu percaya pada skema 3-4-1-2 yang memungkinkan serangan dibangun dari sisi sayap mereka. Selain itu, peran bebas dan kreatif yang diberikan kepada Francesco Totti juga memungkinkan AS Roma memiliki bentuk penyerangan yang maksimal. Perjalanan AS Roma merebut Scudetto. Memiliki kepercayaan diri yang cukup tinggi, AS Roma punya perjalanan yang cukup berliku. Namun dengan status sebagai salah satu calon kuat peraih gelar Scudetto, Roma pun memulai musim dengan sangat baik. Pada 3 laga awal, Roma selalu menang. Roma mencetak 8 gol dan hanya kebobolan 1 gol. Sayangnya Roma kemudian kalah dengan skor 2-0 atas Inter Milan di pekan keempat. Saat itu tim Serigala kebobolan dari gol Hakan Şükür dan Alvaro Recoba.
Setidaknya hingga Januari 2001 atau tepatnya pekan ke-15, AS Roma baru mengalami sedikit kegagalan. Mereka mengemas 10 kemenangan, 3 imbang, dan 2 kekalahan. Mereka lantas melanjutkan perjalanan nyaris tanpa celah. Dalam setidaknya 7 laga berikutnya, mereka sukses mendapatkan hasil positif. Itu termasuk kemenangan yang pada akhirnya diraih melawan Inter Milan dengan skor 3-2. Brace yang dicetak Montella dan sumbangan 1 gol Marcos Assunção yang membuat AS Roma berhasil meraih poin penuh. Ketika tren apik menuju gelar juara terus terlihat konsisten, Roma sempat berada pada situasi yang sulit pada pekan ke-32 dan 33, sebab mereka 2 kali gagal meraih kemenangan. Pasukan Fabio Capello ditahan imbang AC Milan 1-1 dan Napoli 2-2. Sedangkan Juventus yang jadi pesaing terkuat dan terdekat sukses meraih kemenangan atas Perugia dan Vicenza. Disinilah ujian itu datang, tepat pada pekan ke-34, AS Roma dan yang lainnya harus menjalani laga terakhir. Saat itu, Roma hanya unggul 2 poin dari Juventus yang berada di posisi kedua. Roma ketika itu tidak sedang berada dalam performa terbaik usai 2 hasil imbang yang sebelumnya diraih. Roma pun harus menjamu Parma yang menduduki peringkat keempat pada laga yang digelar di Stadion Olimpico. Di sisi seberang, Juventus menjamu Atalanta yang tidak masuk ke dalam peringkat 5 besar di Stadion Delle Alpi. Saat itu, tepat di hari Minggu tanggal 17 Juni 2001, AS Roma menjamu Parma di Olimpico dengan penuh perjuangan. Melalui semangat juang tinggi untuk bisa meraih kembali Scudetto, Francesco Totti berhasil mencetak gol pada menit ke-17. Lalu ada Vincenzo Montella yang menambah gol pada menit ke-39. Di babak kedua, Gabriel Batistuta membawa Illupi unggul makin jauh pada menit ke-78. Segala keringat dan kerja keras akhirnya dibayar dengan sebuah momen ketika Olimpico berpesta walau Roma kebobolan dari gol Marco Di Vaio pada menit 82. Di saat yang bersamaan, Juventus yang menang dengan skor 2-1 di Turin tak mendapat apa-apa. Kemenangan itu menjadi sia-sia karena AS Roma tampil dikdaya. Dengan koleksi 75 poin, AS Roma unggul 2 angka dari Juventus. Sepanjang musim, AS Roma hanya menelan sebanyak 3 kekalahan, memperoleh 22 kali kemenangan, dan menerima 9 kali seri. Keberhasilan Roma sekaligus memastikan mereka akan berlaga di kompetisi Liga Champions Eropa pada musim berikutnya. Tepat setelah AS Roma dinyatakan sebagai juara, seluruh publik Olimpico bergemuruh. Kegembiraan para tifosi AS Roma tak terelakkan. Ibu kota mengukir sejarah dengan nama AS Roma sebagai bintang utamanya. AS Roma berhasil meraih Scudetto mereka yang ketiga dengan perjalanan dan persiapan yang amat mengagumkan. Tidak hanya di dalam stadion, para penggemar setia AS Roma juga tumpah ruah dengan turun ke jalanan ibu kota. Mereka berpesta, bernyanyi, dan berdansa, merayakan kembalinya klub kesayangan mereka merajai Italia. Kombinasi yang apik dari setiap pemain membuat AS Roma benar-benar tak terhentikan. Ketika di bawah Mister, AS Roma punya Francesco Antonioli yang tampil begitu solid. Terdapat catatan 7 kali clean sheet sepanjang musim berjalan. Sementara itu, kekuatan AS Roma juga sangat teruji di lini depan. Pada musim 2000-2001, AS Roma mampu mencetak 68 gol. Jumlah itu menjadi yang paling banyak dibanding kontestan lain. Gabriel Batistuta jadi penyumbang gol paling banyak yakni 20 gol. Sementara itu, 2 bintang lainnya, Francesco Totti dan Vincenzo Montella berhasil mencetak 13 gol. Batistuta saat itu memang sudah tidak muda lagi. Dia berusia 32 tahun saat meraih gelar juara Serie A bersama AS Roma. Akan tetapi, dengan dukungan dari Totti yang baru berusia 24 tahun, Batigol menjadi penyerang yang tajam. Roma juga masih punya Marco Del Vecchio, andalan timnas Italia pada masa itu. Keberhasilan AS Roma pada musim 2000-2001 menjadi sesuatu yang amat istimewa, bahkan hingga sekarang. Malah bagi Fabio Capello,
Gelar Scudetto yang diraih bersama AS Roma terasa sangat spesial bila dibandingkan dengan piala-piala yang pernah ia raih sebelumnya. Terlebih sejak gelar juara itu, panggung tertinggi Serie A belum pernah lagi dijamah oleh pemain AS Roma. Mereka masih terus berjuang menjadi yang terbaik dengan berbagai cara yang dilakukan hingga sekarang. Entah kapan lagi AS Roma akan meraih gelar juara Serie A. Namun yang pasti, meski trofi bergengsi itu masih belum juga mampir, raksasa ibu kota masih layak dimasukkan ke dalam deretan tim kuat dan bersejarah di Italia.